Purwokerto pertama kali gitu ya perdana. Banyumas International Literasi yang sangat luar biasa dipelopori oleh salah satu sosok yang inspiratif yang luar biasa ini. Siapakah beliau? Kita langsung sambut saja kepada Mbak Rahmi, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Sugidi, terima kasih sudah jauh-jauh datang kemari ke Purwokerto yang akses perjalanannya paling mudah menggunakan kereta api gitu ya Pak. Kita memang tidak punya bandara di sini, jadi paling dekat bandara di Jogja dan di Semarang. Jadi memang harus merelakan diri untuk naik kereta api untuk ke sini. Terima kasih banyak juga buat Bapak Ibu yang sudah hadir, teman-teman dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, juga teman-teman yang sengaja ke sini untuk berdialog, berdiskusi dan berkenalan dengan Bapak Sugidi secara langsung. Biasanya kan memang ketemunya lewat orang, lewat podcast gitu ya. Ini akhirnya bisa bertemu langsung dengan Bapak Sugidi. Tanpa berlama-lama saya akan langsung mengundang Bapak Sugidi untuk langsung naik ke atas panggung. Teman-teman, hari ini di Banyumas International Literasi Festival hari ketiga 14 Juni 2025, kami mengundang Bapak Sugidi untuk banyak berbicara tentang tema yang kita angkat juga di Bilpres. Ada di proposal kami tentang latar belakang kenapa Bilpres ini muncul, yaitu tema tentang setara membaca, merdeka berkarya. Jadi itu salah satu tema, salah satu isu yang kita angkat sebagai sebuah kampanye begitu, kampanye untuk teman-teman yang bisa terlibat dalam gerakan literasi yang kita gaungkan itu di Banyumas. Kita memang bukan seperti Jogja, Jakarta atau Bandung yang sudah jaringannya sudah banyak, kemudian aksesnya sudah luas gitu ya. Kita ini baru merintis di sini, jadi ini adalah starting point kita untuk ayo sama-sama kita bangun kampanye ini untuk gimana caranya Banyumas juga berhak untuk mendapatkan akses literasi, ruang literasi yang setara dengan kota-kota lainnya seperti itu. Nah, selamat datang Sugidi, apa kabar? Iya, Bapak, pada hari ini saya ingin berbincang dan disaksikan oleh teman-teman. Pertama, saya ingin sedikit berkenalan dulu dengan Bapak Sugidi, dan mungkin sebelum berkenalan lebih jauh, ini ada video yang akan ditayangkan. Ini request juga dari Bapak Sugidi untuk menunjukkan latar belakangnya begini. Mohon maaf, When words see the beauty in the people around us, we must be brave enough to ask. Be the one who asks, who listens, and who can be your curiosity. Oke, boleh dimulai dari awal. When words see the beauty in the people around us, we must be brave enough to ask. Be the one who asks, who listens, and who can be your curiosity, leaving a story untold. Thank you. Brian Ramadhan Sugidi mencatat prestasi gemilang sebagai valedictorian di Sekolah Milton Academy, Massachusetts. Dirinya merupakan anak dari cendekiawan kebinekaan dari Muhammadiyah, Sugidi Mulyadi. Dalam pidato acara kelulusan, Brian menghapus tentang kesulitan mengenal teman-temannya secara dekat. Namun hal tersebut berubah semenjak ia
Thank you, Commissioner Griffin. Ms. Hughes Johnson and the Board of Trustees, Dr. Callan, Mr. Reeves, Mr. Bowden, members of faculty and staff, friends, family, students, and the class of 2024. I love my parents more than anything in the world, and yet I, despite being their son, cannot confidently say that I know them. Yes, I know that their names are Sakiti and Uum, that their birthdays are on August 2nd and April 12th, and that they love me and my older sister just as much as we love them. At least I know so. But it wasn't until I started my journey at Wilson 4 years ago, just when my parents had finally returned to their home country, Indonesia, that I began to realize just how little I knew my own family. You see, you can spend your entire life with someone, love them with all your heart, think you know them, and still not know their whole story, not truly know them at all. So what then does it mean to know someone? When I first arrived at Wilson, I decided that I wanted to have as many friends as possible, except there was one problem. It felt like I was entering a community that had already been created. Every time I entered the dining hall, I felt overwhelmed by the sheer number of unfamiliar faces. And every day, if I didn't see anyone I already knew, I would grab a green steel box and retreat to my dorm to eat alone. The days turned into freshman year went on, and even though I slowly gained friends along the way, I still didn't feel like I knew anyone. At least not in a real, meaningful way. So, by my sophomore year, I tried a different approach. I wanted to make people laugh and smile, and maybe this way I would make more friends. I'd be big, I'd perform songs like Your Name, You Belong With Me. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas pengantarnya yang cukup baik. Adik-adik mahasiswi dan mahasiswa yang saya muliakan. Ini pidato putra saya, Brian Sukidi. Brian lulus dari Newton Academy. Pidato itu memberikan suatu inspirasi tentang seorang anak yang menempuh pendidikan di Amerika, di Boston, di sekolah swasta bernama Newton Academy. Dia menunjukkan satu dedikasi, satu kerja keras, satu mimpi, satu kecintaan pada orang tua, membangun friendship, persahabatan, dan akhirnya terpilih sebagai pembicara dalam graduation, dalam wisuda SMP, SMA. Iya Pak, jadi mohon maaf itu tadi berarti ini ya, itu putra kedua atau putra kedua. Jadi mungkin kita bisa sebelum kita bicara ya teman-teman tentang masa-masa
sejauh mungkin. Dream the impossible. Mimpilah sesuatu hal yang tak mungkin sekalipun. Karena orang tua yang meskipun di kampung Sragen, tetapi percaya bahwa pendidikan adalah kunci untuk meraih kesuksesan, kunci untuk meraih satu kebahagiaan, dan kunci untuk meraih masa depan yang jauh lebih baik. Ini pertama. Dan yang kedua, yang tak kalah pentingnya adalah tradisi kerja keras, belajar yang giat, dan sekaligus berdoa. Itu adalah warisan nilai yang tak berharga. Orang tua tidak mengajarkan kita berjalan pintas langsung naik ke puncak, tetapi justru mengajarkan kita untuk mendaki dari bawah, bersusah-susah, giat belajar, giat bekerja, dan melalui buku, melalui pendidikan kita bisa melihat dunia. Anda bisa bayangkan bahwa anak petani justru dengan berdoa, giat belajar, bisa menempuh pendidikan S2 dan S3 di Harvard University, dan akhirnya menggunakan kesempatan itu untuk berikan kesempatan kepada anak-anak, terutama pada Nabila Anandira, putri pertama saya, dan sekaligus Brian Smiti, untuk memperoleh pendidikan di Amerika. Putri saya sekolah sejak kecil sampai kuliah, dan terakhir tahun lalu lulus di Harvard University, salah satu college terbaik di Amerika. Dan Brian sejak kecil sampai akhirnya memberikan pidato wisuda di Milton Academy, sekolah private di Amerika, yang begitu memberikan inspirasi kepada anak muda untuk berani bertanya, dan selalu bertanya, membuka diri, dan membangun persahabatan yang sejati. Karena persahabatan itulah yang akhirnya membuat kita untuk terpanggil selalu menghargai satu sama lain dengan influence, sikap respect dan seterusnya. Tapi memang perjalanan Pak Swidi dari sebut saja kampung begitu ya Pak ya, melalui masa-masa yang tidak mudah begitu. Kalau boleh saya tahu Pak, kapan pertama kali Pak Swidi mulai merasa bahwa membaca itu atau berpendidikan itu bukan hanya soal mengenal guru-guru, tapi sudah bisa berpendidikan bisa menjadi pegangan hidup, bisa menjadi bahkan perlawanan terhadap apa yang tidak kita sepakati seperti itu. Saya menjiwai makna pendidikan itu sejak masuk di Harvard, betul-betul merubah seluruh pandangan saya tentang pendidikan. Karena di Harvard saya menemukan profesor paling baik di dunia, dan mereka bersikap rendah hati, selalu ingin berbagi ilmunya kepada mahasiswa, sikap humility, sikap kerendahan hati. Justru ketika profesor-profesor begitu pintar, begitu produktif, melahirkan karya-karya besar. Jadi kepintaran berbanding lurus dengan sikap rendah hati, itu pertama. Yang kedua adalah ekosistem di Cambridge. Cambridge adalah kota di mana Harvard ada, dan di dekat Harvard kita menemukan MIT, menemukan Stanford University, menemukan Boston University, Boston College, di kampus-kampus yang bagus sekali, yang membuat kita seperti hidup di kota pelajar, di mana kita dituntut untuk saling melakukan pertukaran gagasan, pertukaran ide,
secara intelektual dan sekaligus berjumpa secara langsung dengan begitu banyak profesor Samuel Huntington, Michael Sandel, Diana Egg, dan profesor-profesor terbaik di dunia itu berkumpul di Harvard dan saling berbagi pengetahuan, berdebat, sehingga ekosistem pembelajaran ini menjadi suatu hal yang tak ternilai. Terakhir adalah tradisi membaca, sehingga kalau kita capek belajar di dalam kampus, terutama di Widener Library, perpustakaan terbesar di Amerika setelah Washington Library, itu adalah ada perpustakaan Widener Library, ada Lemon Library, perpustakaan Lemon, di mana terbuka 24 jam, dan biasanya mahasiswa-mahasiswa college di awal itu tidur di perpustakaan itu, sehingga sepulang dari kampus kita kadang mampir di namanya Cambridge Public Library, perpustakaan publik yang dimiliki oleh Cambridge, di mana dari perpustakaan itu kita melihat orang duduk pada membaca di Howard Square, orang keluar dari toko buku store itu pada membaca, sehingga kita harus memulai habit of learning, kebiasaan membaca dimanapun, di kelas, di luar, di taman, di berbagai ruang publik. Kita harus menunjukkan satu tradisi baik, karena perubahan ke arah peradaban yang maju, peradaban yang besar selalu dimulai yang kecil dan sederhana, yaitu adalah habit of reading, habit of learning. Berarti memang ekosistem itu yang ekosistem belajar yang menyenangkan itu yang akhirnya dari pendidikan. Teman-teman